Selamat sore teman-teman semuanya. Sore Bang. Sebelumnya perkenalkan nama aku Jackson Nura dari kelas Informasi A Angkatan 23 dengan NIM 2303011 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan oleh dosen pengampu Bapak Hairul Fajri Ilahi Eskom MKOM. Mungkin aku mengucapkan terima kasih kepada tiga audiens yang sudah berada di sini. Mungkin bisa dari abang yang sebelah sini untuk perkenalan diri. Oke Bang, kenalkan nama aku Akbar Gilang Perdana dari Sistem Informasi kelas A Angkatan 24. Kenalkan nama aku Emil Saputra dari Sistem Informasi kelas B Angkatan 24. Kenalkan nama aku Kaila Aulinisa dari Sistem Informasi kelas B Angkatan 2023. Oke, berarti ini jurusan elektronik sistem informasi semua ya? Iya. Oke, langsung aja saja ya. Di sini saya akan menjelaskan presentasikan tentang materi 5 yang diberikan Bapak Hairul Fajri Ilahi tentang pemodelan, yaitu yang pertama adalah model. Model itu adalah abstraksi dari fenomena nyata bagi objek maupun aktivitas. Fenomena ini bisa berupa entitas maupun event. Terus model ini berfungsi menyederhanakan hal yang kompleks agar mudah dipahami, dianalisis dan digunakan sebagai alat pemecah masalah. Lalu pemodelan memiliki 4 jenis, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah pemahaman fenomena kompleks serta membantu prediksi. Lalu, adapun keuntungan dan kerugian dari pemodelan ini adalah antara lain untuk keuntungannya itu lebih murah, cepat, aman, dan bisa menguji banyak alternatif. Nah, kerugiannya itu tidak semua pengaruh nyata bisa ditangkap, membutuhkan keterampilan tinggi dan hasil kadang sulit ditafsirkan. Lalu, adapun fase pemahaman model terdiri dari penentuan masalah, pemahaman model, dan pengambilan keputusan agar solusi yang dihasilkan relevan. Nah, dalam pemodelan SPK, sistem terdiri dari input, proses, dan output. Dilengkapi dengan feedback, environment, dan boundary. Lalu, variabel dalam SPK meliputi variabel keputusan, variabel kontrol, dan variabel hasil. Nah, di sini terdapat 7 kategori model SPK. Nah, menurut Cerban, 7 kategori model SPK. Yang pertama adalah model optimasi untuk alternatif sedikit. Nah, ini biasanya digunakan untuk jika pilihan terbatas, contohnya tabel ataupun keputusan. Lalu ada model optimasi dengan algoritma. Ini dipakai untuk alternatif banyak menggunakan metode seperti linear programming. Lalu ada model optimasi dengan formula analitik, yaitu menyelesaikan masalah dengan satu rumus, misalnya penilaian kesediaan. Lalu selanjutnya ada model simulasi, model heuristik, model prediktif, dan model lainnya. Nah, namun ada juga 7 permasalahan dalam model SPK. Yang pertama dimulai dari identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Lalu identifikasi variabel, yaitu mengenali variabel keputusan, variabel kontrol, dan variabel hasil. Yang ketiga ada peramalan, forecasting, yaitu memperkirakan dampak keputusan di masa depan. Yang keempat ada penggunaan beberapa model keputusan, yaitu kadang butuh lebih dari satu model agar hasil lebih akurat. Yang kelima seleksi kategori model yang sesuai, yaitu memilih model statis atau dinamis yang sesuai kebutuhan. Lalu ada manajemen model, yaitu mengelola model dengan MDMS agar konsisten dan berguna. Yang terakhir ada pemodelan berbasis pengetahuan, yaitu menyusun model berbasis aturan seperti sistem bakar untuk mendukung keputusan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari materi 5 tadi itu tentang pemodelan. Kepada tiga audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, mengapa pemilihan kategori model yang tepat sangat penting dalam sistem? Nah, pertanyaan yang bagus ya dari Abang Lutfi ya. Karena setiap model itu memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Jadi jika salah memilih, maka analisis yang dihasilkan bisa keliru. Nah, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi nyata. Misalnya menggunakan model statis untuk masalah yang selalu berubah akan membuat hasil keputusan yang tidak relevan. Apakah dapat terjawab, Lutfi? Dapat. Nah, selanjutnya ada yang bertanya dari sini. Kalau boleh tahu, apa perbedaan mendasar antara model statis dan model dinamis dalam SPK? Oke, baik. Perbedaan model statis dan model dinamis ya, Kak? Ya. Model statis itu menggambarkan kondisi yang tetap dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Nah, biasanya digunakan untuk masalah yang pola atau prosesnya berulang. Sementara itu, model dinamis menyesuaikan diri dengan kondisi terus berubah, sehingga lebih cocok untuk masalah yang dipengaruhi faktor waktu, lingkungan, atau situasi yang tidak pasti. Apakah dapat terjawab, Kak? Oke, selanjutnya adalah yang bertanya. Mau nanya Bang.
Bagaimana peran variabel luar kontrol dalam mempengaruhi hasil dari sebuah model? Oke. Pengaruhnya ya. Berarti variabel luar kontrol adalah faktor yang tidak bisa diatur oleh pengambilan keputusan, tetapi tetap mempengaruhi hasil akhir, misalnya inflasi. Nah, perubahan teknologi atau strategi pesaing. Jika faktor yang tidak diperhitungkan, hasil modal bisa berbeda jauh dari kenyataan, sehingga keputusan juga yang diambil juga kurang tepat. Nah, gitu. Oke, mungkin ada 3 pertanyaan ya. Mungkin aku akan ngasih 1 pertanyaan lagi untuk dari Saya ingin bertanya. Oke, dari Lutfi. Mengapa manajemen model diperlukan dalam SBK dan bagaimana MBMS-nya itu membantu? Dan apa yang udah diperlukan dalam CK berarti. Nah, manajemen model itu diperlukan diperlukan agar model tetap konsisten, relevan, dan tidak menimbulkan kebingungan saat digunakan. Nah, MBMS itu adalah model based management system yang membantu dengan memberikan kontrol, fleksibilitas, dan penyimpanan model mirip seperti database sehingga model lebih mudah diakses dan diterima. Mungkin sekian dari saya. Apakah dari ketiga audiens paham tentang materi pemodelan ini? Sama. Oke. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga audiens. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pemodelan secara presentasi dari saya. Kalau ada kata saya salah, saya minta maaf. Terima kasih untuk ketiga audiens. Oke, terima kasih ya Bang. Sama Bang. Oke, see ya.